kelompok 6 art counseling akan menampilkan sebuah video konseling individu menggunakan teknik writing terapi atau terapi Sebelumnya, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Dani sebagai konselor. Yang kedua, ada Hanun sebagai konseli. Yang ketiga, ada Ewin dan Maulida sebagai backsound. Dan yang terakhir, ada Ervan sebagai editor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak Nun? Alhamdulillah baik. Ya, emang nampak berbeda dari yang sebelumnya. Di sini kemarin dari Mbak Hanun sudah melakukan konseling yang pertama, dan sekarang masuk tahap yang kedua, yaitu terapi aggressive writing terapi. Ya, tadi saya maksud terkait terapi aggressive writing terapi itu merupakan suatu terapi yang disitu menggunakan media tulis untuk mengungkapkan suatu emosi. Nah, jadi di sini saya nanti ingin mengenal jauh lebih dalam dari perasaannya dari Mbak Hanun menggunakan terapi tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasanya pada terapi nanti, pada terapi aggressive writing terapi itu tidak terlalu paham prediksi ataupun bahasa. Jadi baru bisa mengekspresikan seluas-luasnya, seenaknya Mbak Hanun untuk menulis apa yang Mbak Hanun emosionalkan nanti atau perasaan Mbak Hanun sekarang. Ya, baik, untuk berikutnya di sini saya meminta Mbak Hanun untuk menggambar dalam kertas tersebut. Nah, ini terkait bukunya. Nah, di sini Mbak Hanun bisa menggambar sesuka hatinya Mbak Hanun, entah itu pun entah benda, hewan, yang di situ Mbak Hanun bisa rasa nyaman. Dua boleh? Iya, tidak apa-apa, bisa lebih, maupun benda yang di sini ataupun benda yang di luar. Oh iya. Tahapan ini merupakan tahapan pembuka menuju sesi menulis. Tahapan ini bertujuan untuk membuka imajinasi, memfokuskan pikiran, relaksasi, dan menghilangkan ketakutan yang mungkin muncul pada diri konseli, serta mengevaluasi kondisi perasaan atau konsentrasi konseli. Konseli diberi kesempatan untuk menulis atau menggambarkan sesuatu untuk mengungkapkan hal lain yang muncul dalam pikiran tanpa perencanaan dan arahan. Gimana? Sudah, Mbak Hanun? Oh iya sudah. Ya, nah saya lihat, wah, untuk gambarannya cukup bagus ya Mbak. Di sini apakah Mbak Hanun suka melukis? Tidak. Oh tidak, tapi dari gambarnya Mbak Hanun ini cukup bagus. Saya kira Mbak Hanun suka melukis. Nah, di sini Mbak Hanun menggambar terdapat dua benda. Untuk dua benda ini cukup berbeda. Jadi kenapa kok Mbak Hanun bisa menggambar dua benda ini? Kalau yang gambar pertama itu saya menggambar kayak menggambarkan diri saya bahwa saya ini bisa terbang bebas kemana aja, nggak ada yang bisa memaksa saya untuk tinggal di suatu tempat atau membutuhkan suatu hal kecuali di ini. Untuk yang gambar kedua menggambarkan uang, karena ini saya hanya memikirkan keperluan pribadi saya, di mana saya bisa mendatangkan kebahagiaan buat saya sendiri dan ada juga buat orang lain, misalnya dalam hal keperluan seperti membantu teman dan lain-lain. Gitu ya, baik. Gini, untuk selanjutnya di sini saya ingin mengenal jauh lagi terkait Mbak Hanun. Nah, di sini Mbak Hanun sedangkan menulis di mana dari kalimat tersebut bisa mengekspresikan situasi atau kondisi Mbak Hanun sekarang, entah itu menulis hal yang disukai, kemudian tadi kalau menggambar dan menulis, jadi entah mau bercerita apa dan yang lain yang hanya bisa mengekspresikan kondisi atau situasi Mbak Hanun sekarang. Pada tahap ini,
konselor bertujuan untuk menggali reaksi konseli terhadap suatu situasi tertentu. Dapat diawali dengan peristiwa emosional yang umum hingga pengalaman utama yang dialami klien, misalnya ketika kehilangan pekerjaan, kecemasan ketika menghadapi suatu peristiwa, atau didiagnosis mengalami suatu penyakit. Baik, selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Hanun. Semisal nih Mbak Hanun dalam keadaan mendesak atau berdesak, di mana sambil dengan contoh Mbak Hanun itu difitnah sama teman, namun dalam kenyataannya Mbak Hanun itu nggak salah. Nah, dari hal barusan gimana untuk reaksi Mbak Hanun atau emosi Mbak Hanun? Terus untuk menanggapi ini bisa dituangkan ke kalimat yang dituliskan pada tadi gitu. Gimana, Mbak? Sudah? Sudah. Ya, baik. Ya, di sini dari apa yang Mbak ungkapkan pada tulisan ini, Mbak Nun termasuk cukup orang yang tangguh ya. Jadi dari pembahasan itu Mbak Nun bisa menanggapi dengan karakter Mbak Nun sendiri, dengan jiwa Mbak Nun sendiri, dengan tetap membawa kerukunan antar teman, tidak mencari kesalahan balik dan tersebut. Nah, di sini saya ingin tahu lagi nih Pak, gimana dalam lingkungan pertemanan Mbak gitu. Jadi Mbak dalam lingkungan pertemanan itu seperti apa gitu. Bisa dituangkan? Ya Kak. Wah, baik. Di sini Mbak Nun pastinya punya banyak teman ya. Iya. Nah, lihat sekali Mbak Nun, karena pada yang Mbak Nun tulisan di sini, Mbak Nun mempunyai teman yang banyak, dan tentunya Mbak Nun termasuk orang-orang yang ceria dan selalu bahagia di hadapan teman-teman Mbak Nun. Sampai teman-teman Mbak Nun itu banyak dan merasa senang di sampingnya Mbak Nun atau di dekatnya Mbak Nun gitu. Nah, terus di sini saya juga ingin tahu terkait kehidupan Mbak Nun di keluarga. Di dalam keluarga apakah Mbak Nun itu masih dalam keadaan nyaman atau senang, bahagia, atau bahkan ada kegelisahan yang Mbak Nun rasakan ketika berkumpul dengan keluarga ataupun berada di rumah. Gimana? Pada tingkatan ini, klien diarahkan untuk mendapatkan persepsi baru dalam memperhatikan sebuah permasalahan, sehingga mampu memberikan gagasan baru terhadap sikap, perilaku, pemahaman, dan penilaian yang lebih dalam dirinya. Hal utama tahap ini yaitu melihat bagaimana perasaan klien pada waktu menulis, setelah menulis, dan saat membaca kembali tulisan tersebut. Baik, gimana? Ya, cukup ini saja. Ya, terima kasih Mbak untuk pada tahap kedua ini. Teman kita sudah selesai mulai dari awal hingga akhir. Di sini saya mohon izin menyimpan buku ini ya untuk saya pelajari supaya ketika nanti pada pertemuan akan datang Mbak sudah lebih baik lagi dan bisa menceritakan apa yang lain dari Mbak ceritakan pada tulisan ini. Dan tentunya Mbak ini mulai awal hingga tadi sudah semangat dan sudah tangguh untuk menceritakan. Semoga kedepannya Mbak Nun lebih semangat lagi, lebih ceria lagi untuk menjalani hari-harinya Mbak Nun. Dan mungkin pada sore hari ini kita tutup dulu, atau pada tahap kedua ini kita tutup dan kita bisa lanjutkan pada lain hari ya. Nanti bisa di calling di WA atau yang lain.
ini kita sudahi. Mungkin semangat untuk Mbak Hanun. Itu saja. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.